Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Sagita, kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Ragung. Akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil kegiatan metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Organ atau alat ekskresi pada manusia terdiri atas paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Pada ekskresi paru-paru menghasilkan zat sisa hasil pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air. Pada hati menghasilkan empedu hasil perombakan sel darah merah. Pada kulit menghasilkan keringat dan pada ginjal menghasilkan urin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai ekskresi pada ginjal. Ginjal bentuknya seperti kacang merah, berjumlah 2 dan terletak di daerah pinggang. Nah, untuk struktur ginjal itu seperti ini. Struktur ginjal yaitu korteks kulit ginjal, pelvis, rongga ginjal, dan medula sumsum ginjal. Dalam ginjal terdapat pembuluh arteri tempat masuknya darah yang akan dibersihkan, yaitu arteri renalis. Dan terdapat pula pembuluh pena tempat keluarnya darah, yaitu pena renalis. Kita lihat lebih dalam mengenai ginjal. Pada ginjal terdapat unit struktural yang bertanggung jawab mengenai pembentukan urin, yaitu nefron. Nefron terbagi atas beberapa bagian, yaitu badan Malpighi, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, lengkung Henle, dan tubulus collectivus. Kita lihat lebih dekat badan Malpighi. Pada badan Malpighi terdapat gulungan-gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus, dan bagian yang menyelubungi glomerulus disebut kapsul Bowman atau simpai Bowman. Darah akan mengalir dalam kapiler glomerulus. Selama darah mengalir, karena pengaruh tekanan menyebabkan molekul-molekul kecil dalam darah terdorong keluar dari glomerulus melalui ruang antar sel-sel endotel kapiler glomerulus. Sedangkan molekul besar seperti protein dan lemak tidak dapat melewati ruang antar sel-sel endotel dan akan tetap berada pada kapiler glomerulus, sehingga hanya molekul-molekul kecil yang tersaring dan ditampung di kapsula Bowman. Proses penyaringan yang telah berlangsung demikian disebut filtrasi. Hasil filtrasi disebut urin primer, mengandung molekul-molekul air, urea, amonia, asam amino, glukosa, natrium, dan garam-garam mineral. Tahap pembentukan urin selanjutnya terjadi pada tubulus, yaitu tubulus contortus proximal. Urin primer dari kapsula Bowman akan mengalir di sepanjang tubulus contortus proximal, akan mengalami proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral menuju kapiler peritubulus, yaitu pembuluh kapiler darah yang mengelilingi tubulus nefron. Proses penyerapan kembali dinamakan reabsorpsi. Hasil dari absorpsi disebut sebagai urin sekunder, yaitu urin yang sudah tidak lagi mengandung zat-zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino, menyisakan zat sisa yang tidak berguna lagi seperti urea, amonia, dan sebagian kecil garam-garam mineral. Selanjutnya, urin akan mengalir memasuki daerah tubulus yang melengkung dan menyempit, disebut lengkung Henle. Selanjutnya, urin akan memasuki tubulus, tempat berlangsungnya proses terakhir pembentukan urin disebut tubulus contortus distal. Di dalam tubulus distal, urin sekunder akan mengalami proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan dari kapiler peritubulus ke tubulus. Zat sisa yang tidak diperlukan ini berupa hormon yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, zat antibiotik, zat obat-obatan dalam jumlah berlebih atau yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, amonium, dan zat-zat lainnya. Hasil dari augmentasi adalah urin sebenarnya, yang terdiri dari sebagian besar molekul air, urea, amonia, serta molekul tambahan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, seperti hormon, zat kimia, obat-obatan, dan garam-garam mineral. Selanjutnya, urin sebenarnya akan memasuki tubulus collectivus atau tubulus penampung yang nantinya akan mengalir menuju pelvis. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.